Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa program Syiar Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang berbahagia, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Para ulama menyampaikan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui dua tahap. Pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran itu secara langsung ke Lauh Mahfuz. Itu disebut dengan inzal. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Itulah yang disebut dengan nuzul atau nuzulul Quran. Turunnya wahyu dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril ini tidaklah sekaligus, namun bertahap, membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam beberapa literatur ulumul Quran, kita ketahui bahwa ada beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah, namun ada periode-periode yang dilalui. Ada yang disebut dengan periode Makkiyah, atau Al-Quran turun semasa Rasulullah sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang kedua disebut dengan periode Madaniyah, yakni ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril setelah beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa tidak sekaligus? Para ulama mengatakan di antara hikmahnya itu adalah agar Al-Quran itu lebih mudah dipahami oleh kita selaku manusia. Al-Quran ada yang diturunkan ayat-ayat dan suratnya itu sesuai dengan konteks peristiwa dan kejadian yang membutuhkan pedoman dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga sebagian besar ayat itu ada yang memiliki asbabun nuzul atau sebab-sebab turun ayat. Salah satu contoh adalah ayat yang memerintahkan kita untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Sebelum ayat ini turun, Rasulullah bersama para sahabat kaum muslimin ketika itu menghadapkan wajahnya untuk melaksanakan salat menghadap ke Masjidil Aqsa.
Ketika itu Rasulullah gelisah karena orang Yahudi, orang Nasrani juga menjadikan daerah Palestina itu sebagai kiblat. Sering Rasulullah mendongak ke langit seolah memohon kepada Allah kiranya diturunkan petunjuk tentang kegelisahan beliau dan para sahabat menentukan kiblat ini. Turunlah ayat yang menyuruh memalingkan Rasul dan para sahabat ketika itu untuk menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram, Satrah Masjidil Haram. Ketika itulah monumentalnya yang sampai sekarang kita bisa melihat adanya Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat di kota Madinah Al-Munawwarah. Sejarahnya seperti itu, walaupun pada akhirnya kiblat yang dipakai adalah sesuai dengan ayat menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian hikmah selanjutnya adalah agar memudahkan dan menetapkan serta meyakinkan hati kaum muslimin ketika itu tentang kebenaran yang diturunkan melalui Al-Qur'anul Karim. Hikmah selanjutnya adalah dengan turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur itu memudahkan pula bagi kaum muslimin untuk menghafalnya, untuk memahaminya, dan untuk menerapkannya di dalam peri kehidupan ketika itu sampai sekarang di masa kita. Dan akan lebih terpelihara Al-Quran itu di dada para kaum muslimin sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.